Tema kita hari ini adalah New Covenant atau New Testament. New Testament dalam perjanjian baru disebut diateke. Diateke itu artinya, saudaraku, testamen. Saudara yang kasih Tuhan, testamen itu berlaku ketika yang membuatnya meninggal. Karena Yesus perlu mati supaya perjanjian itu berlaku. Di sini Tuhan Yesus menunjukkan dirinya sebagai singa. Pastikan saudara semua adalah keturunan singa dari suku Yehuda. Di sini semua keturunan Lion King. Amin. Amin. Selamat Paskah. Masih ada berapa hari ini ya? Oke saudaraku. Orang Yahudi merayakan selama 1 minggu. Sampai Rebu yang lalu. Karena itu sekali lagi jangan ada saudara berkata Happy Easter. Tapi Happy Passover. Selamat Paskah. Pesach Tov. Nah saudara yang kasih Tuhan. Saya melanjutkan berita kebangkitan yang lalu. Karena waktu itu saya ketemu dengan saudara, kita cuma memperingati kematian Tuhan Yesus. Tapi sangat indah saya masih ingatkan kepada saudara tentang domba, anak domba yang naik keledai, saudaraku. Ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, dia datang sebagai Raja Damai. Dia datang dengan maksud damai. Bahkan saudaraku menyelamatkan umat manusia. Karena itu dia naik keledai, saudara. Kalau raja datang maksud berat yang naik kuda atau naik kereta berkuda, chariot. Tetapi pada waktu itu Tuhan Yesus datang naik keledai. Satu huruf dalam aksara Mandarin, righteousness, kebenaran. Kita tahu bahwa orang benar itu orang diberkati, amin. Berapa banyak ada? Saya mau tanya, berapa banyak orang berdosa di sini? Angkat tangan. Ada beberapa. Karena itu saudara nggak diberkati. Orang benar angkat tangan, orang benar. Kebenaran Y itu adalah saudaraku terdiri dari 2 huruf. Domba dan aku. Domba di atas aku. Itu righteousness. Yang paling atas itu huruf domba. I, ya. Jadi terdiri dari 2 huruf. Artinya domba di atas saya. Amin. Ketika huruf ini digabungkan, ini mengandung arti rohani yang luar biasa. Kalau ada domba di atas saya jadi orang benar. Haleluya. Kristus anak domba Paskah telah dikorbankan. Karena itu kalau ada domba di atas saya, kita menjadi orang benar. Segala berkat orang benar menjadi bagian saudara. Saya berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes. Buka bersama saya Yohanes pasal 20. Dalam Yohanes pasal 20 kita melihat kebangkitan Tuhan Yesus sudah dikhotbahkan minggu yang lalu. Tetapi berita terbesar ini harus diselami lebih dalam. Tema kita hari ini adalah New Covenant. Perjanjian baru. Oke? Atau New Testament. New Testament dalam perjanjian baru disebut diateke. Diateke itu artinya saudaraku testamen. Minggu yang lalu mantan konglomerat nomor 1 Indonesia meninggal dunia. Dan pasti saudaraku dia meninggalkan testamen. Testamen dia punya 2 putra, 2 putri. Nah, saya kenal 3 dari antaranya. Dan pasti ada yayasan-yayasan sosial yang beliau dirikan selama masih hidup. Tapi itu semua belum berlaku sebelum yang membuat testamen apa? Meninggal dunia. Ojo mati toh. Meninggal dunia. Orang Surabaya di paling kasar. Orang Surabaya bilang mate. Bongko. Jangan saudaraku meninggal dunia. Amin saudaraku. Kita anak raja. Diateke. Nah saudaraku buka bersama saya Yohanes 20 ya. Nah sebelum itu saya mau terangkan dulu. Bahwa
Baru di sini bukan neos. Neos itu sudah ada cuma belum dipakai. Tapi ini kainos, belum pernah ada. Amin. Testamen itu berlaku ketika yang membuatnya meninggal. Karena Yesus perlu mati. Supaya perjanjian itu berlaku. Tapi ya hari ketiga dia bangkit lagi. Jadi kalau ada orang menghina saudara, ya, Tuhanmu gak bondo, kuburan nyileh, kuburan cuma pinjem, bilang sama dia. Tuhan tuh berhikmat, apalagi waktu lahir jadi Yahudi, pinter ngitung. Kalau cuma pakai dua malam, ya hari ketiga bangkit, lapo tuku. Amin. Pinjam saja, amin saudaraku. Tepuk tangan buat Tuhan kita saudaraku. Dia layak dipuji, terpuji Yesus. Tadi saya dengarkan rekaman pujian waktu ke sini. Lalu yang memuji Tuhan tuh dia berkata, Yesus, saya tahu itu orang Surabaya. Sebab hanya Surabaya bilang Yesus. Kalau dari Sumatera Utara, Yesus. Betul? Whatever namanya disebut, dia tetap sama. Yesus Kristus dari Nazaret yang adalah Allah yang menjadi manusia. Dia benar-benar mati, benar-benar dikuburkan, benar-benar bangkit, benar-benar naik ke sorga dan benar-benar akan kembali untuk bertemu dengan kita memerintah. Kita memerintah bersama dengan dia. Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk sebelah kepala dan yang lain sebelah kaki tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian dia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka. Menyangka orang itu apa? Pak Bon, saudaraku. Dikira tukang kebun. Penunggu taman lalu berkata padanya, Tuhan, dituduh lagi. Dikira nyolong mayat, saudara. Jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakan padaku di mana Tuhan meletakkan dia. Supaya aku dapat mengambilnya. Lihatlah kasih Maria. Oke? Dia tidak takut, saudara. Tentara aja dia datangi kok, saudara. Ya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata padanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, my dear master. Bukan cuma master, tapi my dear master. Guruku yang kau hormati, aku kagumi, aku cintai. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku. Memegang sini, do not cling to me. Cling itu memeluk kaki dengan erat. Amin. Sebab aku belum pergi kepada Bapa, tapi pergilah kepada saudaraku. Dan katakan pada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata pada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Kalau saudara baca buku renungan kita yang Ciamik Tenan, ya bulan ini bulan Blossom. Di situ saya akan lihat khotbah saya tahun yang lalu tentang new level of status. Tapi ini lebih daripada itu, saya berbicara tentang new covenant, perjanjian yang baru. Nah sekali lagi, bahwa pemegang perjanjian itu perlu mati supaya berlaku. Amin. Haleluya. Saudara, saya udah belum pernah lihat nih sebelumnya apa yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan cuma nabi. Dia adalah sang firman. Dia adalah logos. Apa yang keluar dari mulutnya pertama kali ketika bangkit dari antara orang mati. Dia memanggil Maria, woman, gune, ibu, wanita. Itu panggilan penghormatan. Saya baru sadar bahwa Tuhan tidak menganggap enteng wanita. Mungkin kau dianggap enteng mertuamu. Engkau dianggap enteng oleh suamimu.
Engkau dianggap enteng masyarakat. Dan saya mau beritahu, iblis paling takut sama wanita. Sebab Tuhan membuat permusuhan antara ular dengan siapa? Dengan wanita. Dan dikatakan bahwa bendinya akan meremukkan kepalamu. Dengan segala macam cara iblis merendahkan wanita. Pada zaman Tuhan Yesus kalau mau menceraikan istri, ini bukan ngomong bangsa kafir loh, ini orang Israel. Kalau mau menceraikan istri, cuma ngomong 3 kali, aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu. Selesai. Jadi kasih pesangon sedikit suruh pulang. Di zaman itu, kesaksian seorang wanita cuma 50%. 2 wanita baru sama dengan 1 pria. Tapi Yesus berkata, woman. Dan dia tanya, why are you weeping? Bahkan ketika dia mengutus utusannya itu malaikat, dia berkata, woman. Di bagian lain dalam Injil Lukas, Yesus bertemu dengan para wanita dan dia berkata, shalom. Yang keluar mulutnya berkat. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, ketika Tuhan menciptakan manusia, dia memberkati mereka. Jadi ketika manusia pertama telinganya berfungsi, yang dia dengar adalah I bless you. Kalau hari ini orang mengutuk saudara, gak usah pusing. Kutukan mereka cuma 10 kilogram. Tetapi berkat bapakmu 10.000 ton. Belajar dari mama saya belajar dari mama saya. Beliau berkata begini, seluruh dunia benci saya enggak apa-apa. Asal Tuhan Yesus cinta saya. Seluruh dunia menghina saya enggak apa-apa, betul ya Mami ya? Asal Tuhan Yesus cinta saya. Berapa banyak saudara percaya Tuhan Yesus cinta saudara? Amin, tepuk tangan bagi Allah kita. Tuhan tidak suka ada orang bersedih. Dia berkata, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Di sorga tidak ada orang meratap, tidak ada orang sakit, tidak ada orang menjadi tua, tidak ada orang mati, tidak ada orang stres. Kan sudah diumumkan tahun ini, pembunuh manusia nomor 2 itu depresi. Mungkin saudara datang ke sini dengan stres. Kenapa saudara stres? Karena saudara ukur masalahmu dengan kekuatanmu. Itu yang terjadi pada Saul. Dia membandingkan Goliat dengan dirinya, pantesan dia stres. Berbeda dengan David. David mengukur Goliat dengan Tuhan. Dan ketika dibandingkan dengan Tuhan, dia lihat Goliat cuma kutu. Karena itu dia cuma bawa ali-ali. Dia tidak bawa senjata nuklir. Sebab yang bereskan itu Tuhan. Yang bereskan Tuhan. Amin. Yeshua itu dari akar kata Yasha. Yasha itu to save, to deliver. Hari ini saya mau beritahu bahwa rajamu sanggup untuk membebaskan engkau. Saya dibebaskan dari maut. Dibebaskan dari sakit penyakit, dibebaskan dari utang, dibebaskan kesulitan ekonomi, dibebaskan dari ancaman manusia. Namanya Yeshua.